Materinya yaitu yang pertama definisi bencana non-alam, yang kedua jenis bencana non-alam, yang ketiga definisi corona, yang keempat sejarah corona, yang kelima 7 virus corona yang sudah diketahui dapat menginfeksi manusia, yang keenam proses terjadinya corona, yang ketujuh gejala COVID-19, yang kedelapan rentan usia, yang kesembilan perjalanan atau penyebaran corona, yang ke-10 komplikasi, yang ke-11 pemeriksaan COVID-19, yang ke-12 cara ampuh untuk mencegah COVID-19, yang ke-13 vaksin corona. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, kita masuk pada jenis-jenis bencana non-alam. Ada banyak sekali jenis-jenis bencana non-alam, diantaranya yaitu kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan, yang mana pada saat kebakaran hutan dan kebakaran lahan akan timbul asap yang sangat banyak yang akan mengganggu aktivitas dan juga kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi di sini bermodekan bisa transportasi darat, laut, dan juga transportasi udara. Kemudian ada kecelakaan industri, misal kecelakaan bahan dan juga peralatan yang digunakan pada saat industri, kemudian kecelakaan pada proses kerjanya, kemudian kecelakaan pada kondisi tempat kerjanya, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada KLB atau kejadian luar biasa, yaitu meningkatnya suatu kematian atau kesakitan di suatu daerah dalam kurun waktu yang tertentu. Kemudian yang kelima ada perang. Mereka yang melakukan perang akan mendatangkan kerugian pada manusia lain seperti menghancurkan harta benda, nyawa, dan juga hak-hak sebagai manusia. Kemudian juga ada wabah penyakit seperti wabah epidemi di tahun 1330 yang menelan korban lebih dari 40 juta jiwa. Yang kedua ada wabah cacar di abad 16 yang menelan korban lebih dari 8 juta jiwa. Kemudian yang ketiga ada wabah flu di Spanyol di tahun 1918 yang menelan korban lebih dari 50 juta jiwa. Kemudian ada wabah HIV/AIDS sejak tahun 1980 sampai saat ini dan sudah menelan korban jiwa lebih dari 30 juta jiwa. Nah, yang terakhir ada wabah virus COVID-19, wabah yang saat ini kita rasakan di akhir Desember sampai sekarang. Semoga wabah ini cepat berlalu. Stay safe teman-teman. Definisi corona. Definisi virus corona adalah keluarga besar virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan penyakit MERS, SARS, dan virus corona yang paling baru ditemukan COVID-19. Penularan jenis virus ini jika penderita COVID-19 bersin atau batuk, selanjutnya seseorang menghirup percikan air liur tersebut. Sejarah corona. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Guinon menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar yang kemudian menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. SARS coronavirus atau SARS-CoV adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS-CoV dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan menyebar ke hewan lain atau luwak serta manusia. Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002. Dalam beberapa bulan, SARS menyebar ke lebih dari 2 lusin negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat epidemi tersebut, virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 800 orang. Ada 7 jenis virus corona yang sudah diketahui dapat menginfeksi manusia. Yang pertama ada HCOV229E atau alpha coronavirus. Yang kedua ada HCOV-NL63 atau alpha coronavirus. Yang ketiga ada HCOV-OC43 atau
beta coronavirus. Yang keempat ada HCOV HKU1 atau beta coronavirus. Yang kelima ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Dan yang keenam ada Middle East Respiratory Syndrome atau coronavirus MERS-CoV. Dan yang ketujuh ada 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Rentan usia. Kelompok lansia memiliki tingkat resiko tinggi saat terjadi wabah penyakit. Selain kaum lansia, orang dengan penyakit bawaan juga memiliki peluang yang serupa. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kelompok usia dewasa adalah kelompok yang memiliki tingkat produktivitas dan mobilitas tinggi karena harus bekerja memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Mobilitas yang tinggi memungkinkan bagi mereka untuk kontak dengan orang lain yang mungkin terinfeksi virus corona. Orang tua adalah salah satu dari anggota keluarga yang punya tingkat mobilitas tinggi yang memungkinkan mengakibatkan penularan virus corona pada orang lain, terutama anggota keluarganya. Proses terjadinya corona. Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Gejala COVID-19. Gejala umum dari awal penyakit ini adalah demam, kelelahan atau malgia, batuk kering, serta beberapa organ pernafasan yang terlibat seperti pernafasan, yaitu batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, hemoptitis atau batuk darah, dan nyeri dada. Dari gastrointestinal, yaitu ada diare, mual, dan muntah, serta dari neurologis, yaitu kebingungan dan sakit kepala. Pasien dengan gejala yang ringan akan sembuh dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sementara pasien dengan gejala yang parah akan mengalami gagal nafas progresif karena virus itu telah merusak alveolar dan menyebabkan kematian. Nah, pasien konfirmasi positif COVID-19 ini dengan gejala ringan menunjukkan respon imun yang didapatkan peningkatan sel T terutama CD8 pada hari 7-9. Pada pasien konfirmasi positif COVID-19 dengan gejala klinis yang berat memberikan hasil profil imunologi yang berbeda dengan klinis ringan. Perjalanan corona atau virus corona dapat disebarkan melalui apa saja? Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. WHO mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Yang keempat, penyebaran virus corona melalui fekal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fekal oral orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Yang kelima yaitu tempat yang ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Tempat yang dipenuhi orang beresiko tinggi dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbang. Ada beberapa komplikasinya. Yang pertama, pneumonia. Kedua, acute respiratory distress syndrome. Yang ketiga, gangguan hati. Keempat, gagal ginjal akut. Kelima, gangguan neurologis. Keenam, gangguan jantung. Ketujuh, infeksi sekunder. Yang pertama, pneumonia. Saat kamu terpapar virus corona, maka virus ini dapat berkembang pada saluran pernapasan. Bukan itu saja, virus ini dapat menyebar hingga ke paru-paru. Pada paru-paru yang sehat, oksigen akan masuk melalui aliran darah ke dalam alveoli.
Virus corona yang masuk ke dalam paru-paru nyatanya dapat merusak alveoli. Saat ada virus masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan berusaha melawan dan menyebabkan peradangan pada paru-paru. Peradangan dapat menyebabkan cairan dan sel mati dalam paru menumpuk, sehingga mengakibatkan penyakit pneumonia. Yang kedua yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Selain pneumonia, COVID-19 juga dapat memicu Acute Respiratory Distress Syndrome. Kondisi ini merupakan jenis kegagalan pernafasan progresif yang terjadi ketika kantung udara pada paru-paru terisi dengan cairan. Komplikasi yang ketiga yaitu gangguan hati. Melansir dari Journal of Hepatology, laporan terbaru menunjukkan sekitar 2-11% pasien dengan COVID-19 sudah memiliki penyakit hati kronis sebelumnya. Dalam masa pandemi, difusi hati terlihat meningkat 14-53% pada pasien COVID-19. Peningkatan gangguan hati berkaitan langsung dengan kasus kematian pengidap COVID-19. Nah, komplikasi yang keempat yaitu gagal ginjal akut. COVID-19 bukan hanya menyerang paru-paru. Gejala COVID yang cukup parah nyatanya mampu menyebabkan gangguan pada ginjal. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi COVID-19 mampu meningkatkan resiko gagal ginjal akut pada pasien COVID-19. Baik, selanjutnya adalah komplikasi dengan gangguan neurologis. Nah, pada pengidap COVID-19 yang mengalami gangguan neurologis, umumnya keadaan ini sudah dimiliki sebelumnya. Paparan virus corona yang tidak segera diatasi atau tidak segera ditangani, ini dapat memperparah atau memperburuk kondisi ini. Kemudian, penyakit COVID-19 yang memiliki gejala berat atau gejala parah dapat beresiko menyebabkan sepsis dan menyebabkan kegagalan organ yang memicu terjadinya gangguan neurologis. Baik, komplikasi selanjutnya adalah gangguan jantung. COVID-19 disebut bisa menyebabkan komplikasi yang berkaitan dengan jantung. Nah, gangguan jantung yang beresiko muncul antara lain seperti yang pertama aritmia atau kelainan irama jantung, kemudian yang kedua yaitu miokarditis atau peradangan pada otot jantung. Baik, selanjutnya kita masuk ke komplikasi yang terakhir nih, yaitu infeksi sekunder. Infeksi sekunder adalah infeksi kedua yang terjadi setelah infeksi awal dan tidak berhubungan dengan penyakit yang awalnya diderita. Misalnya, COVID-19 adalah infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Lalu penderitanya mengalami infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus atau Streptococcus. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tes diagnostik atau untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Menurut World Health Organization atau WHO, swab test menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR lebih direkomendasikan untuk dapat mendiagnosis COVID-19. Namun, selain itu pemeriksaan rapid test juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi dini untuk penularan virus corona di masyarakat. Dari deteksi dini tersebut, tim yang bertugas menangani COVID-19 bisa menentukan langkah selanjutnya guna mencegah penularan yang lebih luas. Nah, kita masuk pada pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan RT-PCR atau swab test. Pemeriksaan RT-PCR merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna untuk mendeteksi materi genetik virus. Nah, pemeriksaan PCR dapat menggunakan sampel yang diambil dari swab nasofaring atau melalui hidung dan juga swab orofaring atau melalui tenggorokan. Nah, alat yang digunakan untuk menggunakan pemeriksaan ini adalah swab khusus yang dilakukan untuk pemeriksaan PCR. Kemudian, sampel yang telah didapatkan akan dimasukkan ke dalam tabung penampung atau viral transport media ataupun VTM. Nah, faktor yang berpengaruh pada pemeriksaan PCR ini antara lain ada faktor pengambilan sampel, transportasi sampel, hingga proses pengerjaan sampelnya. Nah, baiklah, kita masuk pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan serologis atau rapid test. Rapid test lebih berperan sebagai cara penyaringan awal terhadap kasus positif COVID-19. Pemeriksaan serologis ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya sistem kekebalan tubuh yang muncul sebagai respon terhadap masuknya virus. Hasil pemeriksaan rapid test tidak selalu yang positif ataupun reaktif menandakan orang tersebut positif corona. Namun, diperlukan tes berulang hingga melakukan swab test untuk menegakkan diagnosis.
Walau demikian, orang dengan hasil rapid test positif bisa disaring dan diisolasi sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 sembari menunggu kepastian dari hasil diagnosis sebenarnya. Nah, baiklah, tadi kita sudah menjelaskan dua pemeriksaan COVID-19 yaitu RT-PCR dan juga rapid test. Nah, dari penjelasan di atas dapat ditarik poin perbedaan antara RT-PCR dan juga rapid test, menyangkut dari metode, sampel yang diambil, lama pemeriksaan, hingga hasil keluar, biaya, hingga diagnosis COVID-19. Nah, yang pertama dari metode. Swab test yaitu pemeriksaan di laboratorium, khusus dengan metode PCR. Yang kedua yaitu rapid test menggunakan metode yang menggunakan alat rapid test. Dari faktor yang kedua yaitu sampel. Nah, swab test sampel yang digunakan yaitu lendir dari pangkal hidung atau tenggorokan. Nah, dari pemeriksaan rapid test, sampel yang digunakan yaitu darah dari ujung jari. Nah, selanjutnya yaitu dari poin lama pemeriksaan. Swab test yaitu berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung dari antrian sampel orang yang diperiksa. Nah, rapid test waktunya yaitu dalam hitungan menit hingga hitungan jam. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu dari segi biaya. Swab test yaitu memiliki biaya yang lebih tinggi dan rapid test lebih murah. Nah, dari poin diagnosis, swab test sebagai penegak kasus positif ataupun negatif. Nah, pemeriksaan rapid test sebagai penyaring atau deteksi dini dari kasus COVID-19. Nah, selanjutnya cara ampuh untuk mencegah COVID-19. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekankan kenaikan angka dari COVID-19. Antara lain yaitu yang pertama, menggunakan masker, yang kedua, mencuci tangan secara rutin, yang ketiga itu menjaga jarak, dan yang keempat itu menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Nah, yang selanjutnya yang pertama menggunakan masker. Cara pencegahan COVID-19 ini yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, penutupan pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan risiko penyebaran virus corona dengan memblokir tetesan air liur agar tidak masuk ke tubuh. Nah, sebaran dari udara juga dapat terjadi sehingga perlu digunakan saat berada di dalam ruangan, terutama yang ber-AC. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin. Kamu juga dapat mencegah risiko terserang COVID-19 dengan mencuci tangan secara rutin. Cobalah untuk lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik setelah melakukan beberapa aktivitas seperti menyentuh suatu benda, memegang bagian depan masker, hingga menyentuh hewan. Kamu juga perlu mencuci tangan sebelum makan dan juga menyentuh wajah. Jika air dan sabun tidak memungkinkan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan minimal 60% alkohol. Yang ketiga, menjaga jarak. 5M lainnya yang harus dilakukan untuk mencegah COVID-19 yaitu menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, pastikan untuk menjauhkan diri sekitar 1-2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak memiliki gejala meski telah terserang COVID-19. Menjauhi kerumunan. Saat berada di keramaian atau kerumunan, risiko untuk tertular COVID-19 ini menjadi lebih tinggi. Jika melakukan interaksi yang beberapa orang, pastikan berada di luar ruangan dengan menggunakan masker dan tidak lebih dari 5 orang. Intensitas dan jumlah orang yang sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko yang dapat terjadi. Mengurangi mobilitas. Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahaman jika keperluannya tidak mendesak. Ada baiknya untuk tetap di rumah meskipun merasa sehat. Belum tentu saat berada di rumah tetap berada dalam keadaan yang sama atau menyebarkan virus pada keluarga di rumah. Tingkatkan perhatian terlebih lagi jika terdapat orang tua atau anak-anak yang masih rentan terhadap COVID-19 ini.
Nah, yang terakhir yaitu kita masuk ke vaksin corona. Di sini vaksin corona itu terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu vaksin Sinovac. Apa sih yang disebut dengan vaksin Sinovac? Jadi vaksin Sinovac ini adalah vaksin pertama yang digunakan di Indonesia pada awal tahun Januari 2021 lalu untuk COVID-19. Kerjasama Bio Farma mendatangkan vaksin COVID-19 tersebut juga dibarengi dengan uji klinis fase 3 dan pengemasan bulk vaksin dari Sinovac. Yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Di sini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang menuai banyak kontroversi adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin COVID-19 ini berasal dari Inggris, dikembangkan oleh para peneliti di University of Oxford dan AstraZeneca. Dan ketiga yaitu vaksin Sinopharm. Ini adalah vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dalam program vaksinasi gotong royong. Vaksin Sinopharm ini adalah dikembangkan oleh Beijing Box Institute Biological produk dari Cina. Dan yang keempat yaitu vaksin CanSino. Ini adalah vaksin yang dikembangkan oleh peneliti di Cina di CanSino Biologics. Vaksin ini merupakan vaksin COVID-19 pertama yang hak paten oleh pemerintah Cina pada tanggal 11 Agustus 2020 lalu. Selanjutnya kita masuk ke vaksin Moderna. Ini berbeda dengan teknologi pengembangan vaksin COVID-19 yang dilakukan para peneliti Cina. Vaksin Moderna ini berasal dari Amerika Serikat. Ini dikembangkan dengan teknologi genetik messenger RNA. Selanjutnya kita masuk ke vaksin Pfizer Biotech. Teknologi pengembangan vaksin COVID-19 ini berbasis mRNA, juga digunakan pengembangan vaksin asal Amerika Serikat. Pfizer yang menggandeng mitra dari Jerman BioNTech. Selanjutnya kita masuk ke vaksin Janssen. Selanjutnya vaksin COVID-19 ini dikembangkan Janssen dan Johnson yang disebut vaksin Janssen. Vaksin dosis tinggi atau dosis 1 suntikan ini telah mengantongi izin penggunaan darurat oleh WHO pada 12 Maret lalu. Dan yang terakhir yaitu vaksin Sputnik V. Mengambil nama satelit luar angkasa yang diluncurkan di Rusia. Vaksin Sputnik V ini juga menjadi salah satu vaksin COVID-19 yang mengobati izin dari WHO.